Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Rini Kuswati, mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil disertasi kami yang berjudul Perilaku Konsumsi Berkelanjutan, Integrasi Teori Pemodelan dan Teori Tekanan Sosial dengan Analisis Multilevel Lintas Level. Dengan tim promotor utama Bapak Dr. BM Purwanto MBA, co-promotor 1 Bapak Dr. Bayu Sutikno Kanmers, dan co-promotor kedua kami Dr. Bayu Aji Aritejo MMMSI. Outline presentasi ini terdiri dari latar belakang, kesenjangan penelitian, dan tujuan penelitian. Kemudian kajian teori dan pengembangan hipotesis, metode penelitian, analisis data dan pembahasan, temuan, dan kontribusi penelitian. Baik, untuk latar belakang disertasi ini adalah adanya perilaku konsumsi berkelanjutan yang menjadi topik menarik dalam program SDGs PBB. Konstruk ini sebetulnya belum stabil dalam hal pengukurannya. Selain itu, belum ada model yang secara komprehensif menjelaskan apakah perilaku konsumsi berkelanjutan itu bisa diprediksi sebagai satu perilaku yang bersifat sukarela ataukah tidak sukarela. Yang kedua, latar belakang disertasi ini adalah adanya gap di dalam menentukan perilaku konsumsi berkelanjutan. Kami membahas terkait tentang identitas diri peduli lingkungan, di mana beberapa peneliti mengatakan di dalam jurnal mereka bahwa identitas diri peduli lingkungan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, sebagaimana mereka yang menggunakan teori identitas. Kemudian teori identitas sosial menjelaskan pula bahwa selain faktor internal terdapat faktor eksternal yang mampu mempengaruhi orang sehingga mereka memiliki suatu identitas tertentu yang pada akhirnya mampu mengarah pada perilaku mereka. Yang ketiga adalah adanya peran individu dan kelompok dalam membentuk satu perilaku konsumsi berkelanjutan. Teori identitas sosial menyatakan peran kelompok sangat penting bagi pembentukan identitas diri individu dan juga perilaku individu tersebut. Dalam penelitian ini, kami akan menjelaskan dengan pendekatan multilevel lintas level karena kami melibatkan individu dan juga peran serta kelompok dalam penelitian kami. Adapun kesenjangan penelitian dalam disertasi ini, yang pertama adalah kesenjangan teoritis di dalam menjelaskan perilaku konsumsi berkelanjutan yang dilatar belakangi oleh social identity theory dan social pressure theory. Teori identitas sosial dan teori tekanan sosial di dalam menjelaskan perilaku konsumsi berkelanjutan. Kesenjangan empiris dalam disertasi ini terkait kesenjangan sikap perilaku maupun value action gap. Selain itu juga kami akan menjawab terkait perbedaan temuan dari berbagai riset terkait senjang sifat dan perilaku. Ya, selain itu juga terdapat kesenjangan apakah individu yang berafiliasi kelompok dan individu yang tidak berafiliasi kelompok itu memiliki perilaku konsumsi berkelanjutan yang relatif sama ataukah tidak. Beberapa kesenjangan empiris ini yang akan kami jawab dalam agenda penelitian disertasi ini. Yang ketiga, kesenjangan metodologis. Di banyak penelitian yang sudah kami review, mayoritas penelitian tentang identitas diri peduli lingkungan dan juga terkait perilaku konsumsi berkelanjutan menggunakan unit analisis di level individual saja. Maka ketika kami menggunakan teori identitas sosial sebagai salah satu teori utama dalam penelitian kami melibatkan kelompok atau grup sebagai unit analisis dalam model penelitian kami. Di dalam disertasi ini terdapat 17 rumusan pertanyaan yang akan kami jawab.
Gitu. Adapun yang menjadi tujuan penelitian secara umum, yang pertama adalah untuk menguji teori pemodelan dan teori tekanan sosial dalam dengan mempertimbangkan peran kelompok serta peran individual dalam memprediksi perilaku konsumsi berkelanjutan. Yang kedua, tujuan penelitian ini untuk menguji peran identitas diri peduli lingkungan sebagai pemediasi pengaruh identitas komunitas peduli lingkungan, sikap pada kepedulian lingkungan, keinovatifan konsumen, tekanan sosial, dan hedonisme pada perilaku konsumsi berkelanjutan. Terdapat 3 manfaat penelitian ini. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat dari disertasi ini untuk memberi penjelasan secara mendalam terkait integrasi teori pemodelan dan teori tekanan sosial dalam memprediksi perilaku konsumsi berkelanjutan, apakah sukarela ataukah perilaku itu tidak sukarela. Selain itu, manfaat metodologis adalah memperluas unit analisis di level individual dan level komunitas. Kami menggunakan alat analisis HLM atau Hierarchical Linear Modeling dan Structure Equation Modeling atau SEM. Manfaat praktis bagi pemasar untuk dasar segmentasi berbasis identitas diri dan juga berbasis pada komunitas. Bagi pengambil kebijakan, manfaat praktis sebagai dasar perumusan kebijakan terkait perilaku konsumsi berkelanjutan, bersifat sukarela maupun konsumsi berkelanjutan yang tidak sukarela. Kajian teori utama dalam penelitian ini antara lain adalah teori identitas sosial. Teori ini menyatakan bahwa di banyak situasi individu mengidentifikasi dirinya berdasarkan kategori sosial atau grupnya dan tidak sebagai individual yang unik, sehingga terjadi proses depersonalisasi. Dengan demikian, identitas individu sebetulnya dipengaruhi oleh tidak hanya faktor internal, tapi juga faktor eksternal atau kelompok di mana individu itu berafiliasi. Sementara teori tekanan sosial atau social pressure theory menyatakan bahwa perilaku terjadi karena tekanan individual lain atau kelompok lain, tidak hanya karena pemodelan atau melihat perilaku orang lain. Nah, adapun dampak induksi atau tekanan, nah itu dikelompokkan menjadi 3, kepatuhan, identifikasi, dan internalisasi. Beberapa teori dalam konstruksi model penelitian ini antara lain teori identitas, teori asa, traction, selection, attrition teori, teori kognisi sosial, teori nilai dasar, teori sifat, teori kepribadian 5 besar. Teori ini kami gunakan untuk memperjelas hubungan antar variabel dalam model penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat 17 hipotesis, ya, dan berikut adalah model penelitian. Kami menggunakan 2 model penelitian. Model penelitian yang pertama ini adalah model penelitian yang menjelaskan pengujian hipotesis cross level atau lintas level dan pengujian hipotesis multi level. Model pertama ini menggunakan unit analisis komunitas dan unit analisis individu yang berafiliasi komunitas. Nah, dalam model ini kami memiliki variabel dependent variable yaitu perilaku konsumsi berkelanjutan dengan independent variable yaitu faktor eksternal yang terdiri dari identitas komunitas peduli lingkungan, kekohesifan komunitas, dan tekanan sosial. Nah, identitas komunitas, peduli lingkungan, dan kekohesifan merupakan variabel di level komunitas. Sementara variabel independen yang lain yang termasuk dalam faktor personalitas atau faktor internal adalah sikap pada kepedulian lingkungan, keinovatifan konsumen, dan hedonisme yang akan mempengaruhi identitas diri peduli lingkungan. Variabel identitas diri peduli lingkungan sebagai variabel pemediasi. Dalam model 1 ini, kami juga menempatkan variabel kontrol seperti gender, usia, dan tingkat pendidikan dalam pengujian teori yang kami gunakan. Nah, di sini terdapat 17 hipotesis, sebagaimana terdapat pada pet-pet yang kami gambarkan di sini. Jadi untuk level individu itu kami
jelaskan di bagian bawah ini semua adalah variabel-variabel yang levelnya individu, sementara di atas ini adalah variabel yang levelnya komunitas. Model penelitian yang kedua yaitu model penelitian yang memprediksi perilaku konsumsi berkelanjutan dengan unit analisis individu non-afiliasi komunitas. Jadi pada responden di model 2 adalah individu-individu yang tidak berafiliasi pada satu komunitas tertentu. Nah, di sini ada variabel eksternal, tekanan sosial, dan variabel internal atau faktor personalitas. Sama kami juga menguji beberapa hipotesis ini karena semua variabel ini di level individu kami menguji dengan analisis structure equation modeling atau SEM. Berikut adalah konstruksi teori pada model penelitian. Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya bahwa kami menggunakan beberapa teori untuk menjelaskan mengapa sebuah konstruk berposisi sebagai mediasi ataupun independen. Kemudian di sini saya jelaskan terkait metode penelitian. Disertasi ini menggunakan paradigma dan pendekatan penelitian positivisme, etik deduktif dengan menggunakan desain survei secara daring. Unit analisis yang ada dalam penelitian ini terdiri dari unit analisis komunitas, yakni komunitas peduli lingkungan atau pro lingkungan, dan komunitas umum selain komunitas peduli lingkungan. Yang kedua, unit analisis ini adalah unit analisis individu yang berafiliasi komunitas. Yang ketiga, unit analisis individu yang tidak berafiliasi pada komunitas. Total ukuran sampel dalam penelitian ini adalah 925 responden di level individu yang terbagi dalam 50 unit analisis komunitas, baik itu pro lingkungan dan umum, 475 unit analisis individu yang berafiliasi komunitas, serta 450 unit analisis individu non-afiliasi komunitas. Selain selain 925 responden tersebut, kami juga menggunakan responden sejumlah 267 untuk pilot test dalam proses pengukuran instrumen. Metode pengambilan sampel adalah non-probability sampling, purposive sampling, dan snowball sampling. Metode pengumpulan data kami gunakan kuesioner. Beberapa uji yang kami lakukan dalam disertasi kami, yang pertama adalah uji bias kepatutan sosial. Kami lakukan pengujian dengan equivalent reliability dengan menguji direct indirect form atau dengan parallel form. Jadi kami membuat instrumen secara langsung dan instrumen yang pernyataannya itu tidak langsung atau indirect form. Kami juga melakukan uji bias metode bersama untuk mengantisipasi bias-bias dalam pengukuran. Kami lakukan common method bias test ini dengan Harman single factors. Kemudian kami uji hubungan antar variabel independen dengan uji multi kolinearitas. Kemudian setelah itu kami melakukan uji instrumen awal baik untuk uji validitas dan reliabilitas dengan ukuran sampel 267 responden yang berafiliasi pada komunitas. Analisis data kita lakukan dengan hierarchical linear modeling atau HLM untuk analisis multi-level dan lintas level dengan unit analisis individu dan komunitas. Sementara model 2 untuk unit analisis individu yang tidak berafiliasi pada komunitas, kita gunakan structure equation modeling atau SEM yang berbasis pada individu non-afiliasi komunitas. Selain itu, untuk pengayaan dalam deskriptif statistik, kami juga melakukan pengujian dengan regresi, uji incremental F, dan uji beda main Whitney-Hughes. Nah, inilah hasil uji bias kepatutan sosial dari disertasi kami. Nah, jadi beberapa variabel yang terdapat dalam penelitian ini ada 8 variabel. Indikator-indikator yang kita pakai dalam mengukur variabel-variabel dalam disertasi ini kita lakukan uji bias kepatutan sosial. Kita lihat di sini bahwa indikator
masing-masing variabel seperti pertanyaan direct dan yang kedua ini adalah pertanyaan indirect itu terbukti tidak memiliki perbedaan. Jadi instrumen direct dan indirect itu mampu mengukur hal yang sama. Kami juga melakukan uji beda untuk kami juga melakukan uji beda per konstruk. Jadi konstruk identitas diri peduli lingkungan yang secara langsung atau direct diuji dibandingkan dengan yang indirect atau ini ID2 dan hasilnya adalah signifikan tidak berbeda. Kami juga melakukan pengujian di setiap konstruk untuk kelompok-kelompok pertanyaan langsung maupun tidak langsung, di mana kelompok alfa atau reliability menunjukkan nilai yang bagus yaitu 0,915, 0,88. Bisa kita cek untuk keseluruhan konstruk yang kami gunakan dalam disertasi ini. Hasil uji reliability-nya pada dua kelompok pengukuran baik direct indirect adalah baik. Ini masih hasil uji social desirability bias, hasilnya kesemuanya baik. Kemudian ini adalah uji bias metode bersama atau common method bias. Dari dua kelompok responden baik yang individu tidak berafiliasi komunitas dan responden individu yang berafiliasi komunitas, dari dua kelompok data ini kita uji. Nah, dari hasil uji Harman single factor diperoleh nilai average varian extracted adalah 20,098%. Jika nilai average varian yang terekstraksi itu kurang dari 50%, maka James et al. Mengatakan bahwa proses atau instrumen yang kita gunakan adalah terbebas dari bias metode bersama. Kemudian uji multikolinearitas di sini juga menunjukkan bahwa beberapa variabel identitas diri peduli lingkungan, sikap, keinovatifan, tekanan sosial, hedonisme ini menunjukkan independen variabelnya itu bebas dari multikol dan tidak berkorelasi satu dengan yang lainnya dengan kuat. Hal ini dilihat dari nilai toleran yang lebih dari 0,1 lebih dan nilai varian influence faktor yang di atas 1 kurang dari 10. Hal itu menunjukkan bahwa variabel-variabel di sini yang kita gunakan bebas dari multikolinearitas. Kemudian yang berikutnya di sini ini adalah hasil uji awal pilot test kami yang menggunakan 267 responden individu berafiliasi komunitas. Hasil uji awal ini menunjukkan bahwa instrumen yang kami gunakan dalam mengukur 6 variabel level individu terbukti multidimension mengelompok menjadi 6 komponen dan memiliki nilai loading di atas 0,5 ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa secara hasil bisa kita nyatakan bahwa instrumen yang kita gunakan adalah valid dan mampu membedakan dengan pengukuran konstruk lainnya. Untuk variabel atau konstruk di level komunitas, kita lakukan pengukuran tersendiri yaitu dengan uji IVA dan terbukti unidimension untuk identitas komunitas dan juga untuk variabel kekohesifan dengan nilai loading semuanya di atas 0,5 atau lebih. Berikutnya terkait uji awal convergent validity. Hasil convergent validity pada pengujian awal atau pilot test menunjukkan nilai yang baik untuk nilai average varian extracted. Ya, semua nilai di sini 0,59 minimum sampai angka tinggi 0,720 yang menunjukkan bahwa validitas konvergen instrumen ini adalah baik. Kemudian uji reliabilitas awal. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen dalam penelitian ini mampu diandalkan dalam pengukurannya.
Nah, sehingga nilai perombak alfa di sini di atas 0,7 dan juga nilai composite reliability juga di atas 0,5. Hasil reliabilitasnya secara keseluruhan adalah baik. Nah, ini adalah analisis data dan pembahasan. Nah, di sini deskriptif statistik terkait responden, kami menggunakan 450 responden individu yang tidak berafiliasi pada komunitas dan 475 individu yang berafiliasi komunitas. Dan terdapat 50 komunitas yang bisa kita gunakan dalam penelitian ini. Ya, berikut adalah tabel-tabel responden berdasarkan status keanggotaan dalam komunitas. Jadi yang terlibat di dalam komunitas itu kita ambil baik dari pengurus, anggota aktif non pengurus, anggota pasif, dan juga kita melihat ada beberapa penggolongan komunitas dari sisi besaran jumlah anggota komunitas sebagaimana terdapat dalam tabel 4.4. Di sini tabel 4.2 itu menjelaskan tentang persentase keterlibatan wanita dan pria dalam penelitian ini, usia responden dan juga pendidikan responden, baik kelompok responden individu yang tidak berafiliasi komunitas dan yang tidak berafiliasi komunitas. Sebagai contoh, dalam tabel ini bisa kita jelaskan terdapat 51,3% wanita dan 48,7% pria untuk responden yang tidak berafiliasi komunitas. Sementara untuk responden yang berafiliasi komunitas terdapat 47,6% wanita, 52,4% pria, dan seterusnya. Ini adalah statistik deskriptif serta korelasi untuk model 1 atau model HLM, di mana terdapat unit komunitas, unit analisis komunitas, dan unit analisis individu yang berafiliasi komunitas. Seperti itu. Dan nilai yang tercetak tebal di sini adalah nilai reliability yang masing-masing menunjukkan nilai 0,904, 0,867, 0,842, 0,890, 0,875, dan 0,879. Secara umum, reliability instrumen adalah baik. Ini termasuk untuk variabel yang di level komunitas. Berikut adalah deskriptif statistik dan korelasi untuk model 2, model untuk individu yang tidak berafiliasi pada komunitas. Kemudian ini adalah nilai rata dan deviasi standar per kategori komunitas, karena dalam penelitian kami melibatkan komunitas peduli lingkungan dan juga komunitas umum. Komunitas peduli lingkungan memiliki nilai minimum rata 2,57 dan maksimum rata 4,41. Sementara untuk komunitas umum, nilai rata minimum 3,29 dan maksimum 4,27. Deviasi standar untuk komunitas peduli lingkungan minimum 0,436, maksimum 0,882. Sementara untuk komunitas umum, deviasi standar minimum 0,481, maksimum 0,830. Kemudian di sini kami jelaskan terkait respon dari masing-masing responden untuk kelompok komunitas pro lingkungan dan komunitas umum pada respon variabel-variabel dalam penelitian ini. Dari semua variabel terbukti di dua kelompok memiliki respon yang berbeda, yang signifikan berbeda. Namun pada variabel tekanan sosial, kedua kelompok itu memiliki persepsi, memiliki respon yang tidak berbeda. Selain itu, kita juga melakukan uji beda incremental F yang berfungsi untuk mengetahui apakah nilai beta pada kedua model individu yang berafiliasi komunitas dan individu yang tidak berafiliasi komunitas itu adalah berbeda ataukah tidak. Dan hasil uji di sini menunjukkan bahwa kedua model kelompok terbukti signifikan berbeda, sehingga masing-masing kelompok memang memiliki variasi yang keanggotaan yang berbeda.
Berikutnya adalah hasil uji validitas diskriminan dan konvergensi serta uji reliability untuk ukuran sampel 475 responden yang berafiliasi pada komunitas. Dari hasil uji validitas pada data besar ini menunjukkan hasil yang baik. Jadi instrumen yang sudah kita uji di pilot test tadi untuk hasil penyebaran data berikutnya diuji kembali dan hasilnya juga baik. Untuk reliability-nya nilai kelompok alfa dan nilai composite reliability-nya menunjukkan kesemuanya adalah baik. Pengujian model 1. Pengujian model 1 dilakukan dengan HLM karena terdapat unit analisis level individu dan juga level komunitas. Pengujian yang pertama yang kita lakukan ketika menggunakan analisis HLM pertama adalah pengujian justifikasi agregasi di level kelompok atau komunitas. Nah, di level komunitas kita memiliki dua variabel yaitu identitas komunitas peduli lingkungan dan kekohesifan komunitas. Dua variabel di level komunitas ini harus kita uji untuk justifikasi agregasi dengan nilai ICC atau interclass correlation. Dan juga bisa dilakukan justifikasi agregasi dengan nilai inter-rater agreement. Untuk nilai ICC terdapat ICC 1 dan juga ICC 2. ICC 1 pada intinya mengukur apakah proporsi varian dalam satu komunitas itu kuat ataukah tidak, seperti itu. Jadi ICC 1 untuk mengukur homogenitas satu kelompok. Cut off untuk ICC 1 adalah 0,25 atau lebih. Sementara ICC 2 itu mengukur between varian antar komunitas, proporsi varian antar komunitas dengan cut off 0,75 atau lebih. Jadi nilai ICC 2 menunjukkan bahwa antar komunitas adalah komunitas-komunitas yang berbeda. Nah, itu ditunjukkan oleh nilai interclass correlation 2. Sementara nilai inter-rater agreement yang bisa kita lihat dari nilai RWG merupakan nilai yang terkait justifikasi konsensus di level unit atau komunitas. Sehingga ketika nilai RWG adalah 0,70 atau lebih, itu kita nyatakan bahwa kita peneliti bisa menjustifikasi konsensus responden untuk variabel-variabel di level unit atau komunitas. Kemudian setelah kita melakukan uji justifikasi agregasi dan semua kelompok lolos dalam uji ini dengan nilai ICC 1, ICC 2, semua komunitas sudah mampu kita analisis berdasarkan justifikasi agregasi di level ini tadi ya, di level komunitas. Berikutnya pengujian between group variance. Untuk variabel dependent yang memiliki independent variabel di level komunitas. Jadi pengujian between group varian ini juga dikenal dengan uji null model. Pada variabel dependent yang memiliki independent variabel level komunitas dalam model kita adalah variabel identitas peduli lingkungan dan variabel perilaku konsumsi berkelanjutan. Ini adalah hasil pengujian model 1 untuk menguji ICC 1, ICC 2, dan nilai RWG yang menunjukkan bahwa untuk variabel identitas komunitas peduli lingkungan terbukti masing-masing kelompok itu memiliki homogenitas yang baik karena nilainya lebih dari 0,25. Untuk ICC 2, jadi antar variabel itu terbukti berbeda-beda variannya dan cukup baik variannya dengan nilai lebih dari 0,75. Demikian pula untuk variabel kekohesifan dan juga untuk inter-rater agreement juga menguatkan bahwa konsensus di level komunitas itu bisa dijustifikasi. Selanjutnya adalah hasil uji null model. Dilihat dari nilai chi-square dan juga signifikan di sini, ya, nilai gamma dan theta menunjukkan bahwa hasilnya signifikan untuk kedua variabel identitas diri peduli lingkungan dan perilaku konsumsi berkelanjutan, sehingga terdapat perbedaan variabel dependent pada komunitas yang berbeda
Nah, dengan demikian analisis HLM ini bisa kita lakukan atau kita lanjutkan. Berikut adalah tabel 4.22 merupakan ringkasan hasil uji hipotesis pengaruh langsung. Dari hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 6 semuanya terdukung kecuali hipotesis 6 karena dalam temuan kami pengaruhnya terbukti signifikan positif, tidak negatif, sehingga di sini hipotesis 6 tidak terdukung. Kemudian untuk hipotesis 7, 10A dan 10B terdukung kecuali untuk hipotesis 7 itu tidak terdukung karena dari temuan kami nilai hasil signifikansinya atau nilai T-nya adalah positif, sementara dalam hipotesis kita hipotesiskan negatif sehingga tidak terdukung. Ringkasan hasil uji hipotesis pengaruh lintas level dan multi level. Untuk hipotesis ke-8 yaitu hipotesis multi-level, hasilnya signifikan terdukung, namun untuk hipotesis lintas level yaitu pengaruh identitas komunitas peduli lingkungan terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan tidak terdukung. Kemudian ringkasan hasil uji hipotesis pemediasian, hipotesis 12A dengan model 211. Untuk hasil hipotesis pemediasian H12A terbukti memediasi secara penuh sehingga identitas diri peduli lingkungan dalam proses pengujiannya terbukti memediasi secara penuh pengaruh identitas komunitas peduli lingkungan pada perilaku konsumsi berkelanjutan baik dengan pendekatan grup ataupun Grand Mean, grup mean maupun Grand Mean. Selanjutnya ringkasan hasil uji hipotesis 12B. Dari hasil hipotesis pengujian hipotesis ini terdapat pengaruh pemediasian secara parsial. Kemudian di dalam hipotesis pemoderasi H11 model 221 di mana variabel independen adalah variabel komunitas, variabel moderasi adalah komunitas, dan variabel dependennya adalah di level individu. Jadi ini juga pengujian untuk multi level, cross level. Dari hasil pengujian pemoderasian kekohesifan, hasilnya adalah tidak signifikan. Nah, bisa kita simpulkan kekohesifan ini tidak terbukti memoderasi pengaruh identitas komunitas pada identitas diri peduli lingkungan, di mana nilai interaksi antara kekohesifan dan identitas komunitas di sini tidak signifikan. Ini adalah rangkuman dalam model untuk model 1 yaitu cross level multi level analysis. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa di model 1 ya, pada garis yang tebal itu menunjukkan hubungan yang signifikan atau pengaruh yang signifikan. Jadi, identitas diri peduli lingkungan secara signifikan dipengaruhi oleh identitas komunitas peduli lingkungan, tekanan sosial, sikap kepedulian lingkungan, keinovatifan konsumen. Nah, sementara identitas diri peduli lingkungan ini memediasi dengan penuh pengaruh identitas komunitas peduli lingkungan terhadap perilaku konsumsi berkelanjutan. Demikian pula terbukti memediasi secara parsial ya, tekanan sosial pada perilaku konsumsi berkelanjutan maupun pada hubungan sikap dan perilaku serta keinovatifan dan perilaku konsumsi berkelanjutan. Hedonisme dalam penelitian ini pada model 1 tidak terbukti berpengaruh pada identitas diri peduli lingkungan, namun memiliki pengaruh yang signifikan dan positif pada perilaku konsumsi berkelanjutan. Hasil analisis model 2 kita lakukan dengan analisis SEM dengan ukuran sampel 450 responden individu yang tidak berafiliasi komunitas. Yang menjadi perhatian kami di sini bahwa tekanan sosial pada model 2 tidak berpengaruh signifikan baik pada identitas diri maupun pada perilaku konsumsi berkelanjutan. Sementara faktor personalitas semua
berpengaruh signifikan kecuali hedonisme. Hedonisme tidak berpengaruh pada identitas diri peduli lingkungan, namun nilai hedonisme ini berpengaruh negatif dan signifikan pada perilaku konsumsi berkelanjutan. Bisa kita lihat di sini peran identitas diri peduli lingkungan mampu menjadi pemediasi, memediasi secara penuh hubungan keinovatifan konsumen terhadap perilaku konsumen dan memediasi secara parsial hubungan sikap kepedulian lingkungan pada perilaku konsumsi berkelanjutan dan tidak terbukti memediasi untuk hubungan hedonisme pada perilaku konsumsi berkelanjutan. Berikut adalah hasil uji kriteria goodness of fit pada model persamaan struktural atau model struktur equation modeling. Dari nilai C-min per DF menunjukkan nilai 2,531 bahwa model ini adalah baik. Secara keseluruhan kriteria fit pada model 2 bisa kita nyatakan baik menurut hasil yang terdapat pada tabel di bawah ini. Kemudian berdasar hasil analisis regresi, kami menguji gender dan gender terbukti sebagai variabel kontrol. Namun, usia dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku konsumsi berkelanjutan sehingga tidak terbukti sebagai variabel kontrol. Dengan demikian, kita bisa memaknai bahwa integrasi teori pemodelan dan teori tekanan sosial di dalam menjelaskan perilaku konsumsi berkelanjutan adalah bebas dari bias gender. Simpulan hasil penelitian model 1. Hasil penelitian model 1 adalah model dengan responden individu berafiliasi komunitas dan responden komunitas. Yang pertama, kesimpulan kami bahwa kesenjangan pertama terjawab bahwa perilaku konsumsi berkelanjutan itu bersifat sukarela pada setting individu yang berafiliasi komunitas. Jadi, dengan integrasi teori pemodelan dan teori tekanan sosial, kami mampu menjawab bahwa perilaku konsumsi berkelanjutan bersifat sukarela karena didominasi oleh variabel-variabel internal yang mempengaruhi identitas diri individu dan juga perilaku konsumsi berkelanjutan. Kemudian kesenjangan kedua terjawab bahwa identitas diri peduli lingkungan dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Kesenjangan ketiga terjawab bahwa identitas diri peduli lingkungan mampu menjelaskan kesenjangan pengaruh sikap pada perilaku dan sifat pada perilaku. Dalam hal ini sifat diwakili oleh variabel keinovatifan konsumen, namun tidak dalam menjelaskan kesenjangan nilai perilaku yang dalam hal ini diwakili oleh nilai hedonisme. Kesenjangan keempat terjawab dengan pengujian hipotesis multilevel dan lintas level, di mana pengujian hipotesis multilevel signifikan terbukti atau terdukung. Maaf, hipotesis lintas level ya, hipotesis multilevel dan lintas level. Simpulan hasil model 2 di mana model ini menggunakan individu yang tidak berafiliasi pada komunitas. Hasil simpulan kami yang pertama adalah bahwa model 2 mampu menjawab kesenjangan yang pertama. Jadi perilaku konsumsi berkelanjutan menurut pengujian di model 1 itu bersifat sukarela. Kemudian kesenjangan yang kedua terjawab bahwa identitas diri peduli lingkungan dipengaruhi oleh faktor internal, namun tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau tekanan sosial. Jadi di dalam model 2 ini faktor eksternal tidak terbukti mempengaruhi identitas maupun perilaku konsumsi berkelanjutan. Yang berikutnya, kesenjangan ketiga terjawab bahwa identitas diri peduli lingkungan mampu menjelaskan kesenjangan pengaruh sikap perilaku, sifat perilaku, namun tidak dalam nilai perilaku. Temuan dalam penelitian disertasi kami yang pertama bahwa perilaku individu
yang berafiliasi komunitas dan yang tidak berafiliasi komunitas adalah berbeda. Terjadi pergeseran nilai hedonisme dari pengaruh negatif menjadi pengaruh positif pada perilaku konsumsi berkelanjutan untuk responden individu yang berafiliasi pada komunitas. Berdasar integrasi teori pemodelan dan teori tekanan sosial, disimpulkan bahwa perilaku konsumsi berkelanjutan terjadi secara sukarela. Komunitas memiliki peran penting bagi individu yang berafiliasi komunitas. Individu lebih mudah menerima tekanan sosial untuk diarahkan pada perilaku konsumsi berkelanjutan. Pada individu non-afiliasi komunitas, individu cenderung tidak mudah menerima tekanan sosial. Dengan kata lain, peran lingkungan sosial kurang mampu memberikan tekanan pada individu yang cenderung independen dalam membuat keputusan. Implikasi hasil penelitian ini yang pertama, implikasi teoritis memberi kontribusi teori bagi pengembangan teori identitas sosial dan juga teori tekanan sosial. Integrasi kedua teori mampu memprediksi perilaku secara sukarela dan tidak sukarela. Hasil penelitian ini menguatkan kedua teori. Implikasi praktis antara lain bagi pemasar sebagai dasar segmentasi pasar. Optimasi peran komunitas dalam berbagai strategi pemasaran termasuk strategi iklan terkait penguatan tekanan sosial untuk membentuk opini terhadap konsumen. Komunitas juga berperan penting dalam mempertimbangkan kebijakan publik dan implementasi atas kebijakan publik. Artinya bahwa komunitas bisa menjadi jalan tengah dalam mengaplikasikan kebijakan-kebijakan publik yang harus disampaikan kepada masyarakat. Demikian paparan presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kami menunggu saran, kritik, dan masukannya. Karena kami yakin bahwa penelitian ini jauh dari sempurna. Atas berbagai masukan dan sarannya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.